كونوا عوننا لله عسى نحظى ويا أقطاب ويا أنجاد ويا سادات ويا حباب وأنتم يا أولي الألباب شوروا لله سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويشكو لله بكشف الحوج ورفع البين من وطمس الكيف والأيدي بنور الوجه يا الله صلاة الله الله على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عيرنا الله عباد الله رجال الله لأجل الله معاوننا لله عسى نحظى بفضل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله كونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله الفاتحة. Banser ready ya monggo dumateng sedayanipun sahabat-sahabat Banser dimohon untuk berada di depan panggung. Rasane anget
Nggih. Nah niki hawane merinding-merinding disco, nggih. Nah niki kersane hangat, monggo pasukannya yang lain. Pun kangen nggih, pun rada suwe niki nggih. Nggih. Nggih, ngapunten. Sallu ala Nabi Muhammad. من الإيمان ولا تقوم إنه على الوطن يا للوطن مonggo sareng-sareng حب الوطن الإيمان Indonesia bila
Pop konser yang paling jaya. Oh, pop konser yang paling jaya. Itulah asalnya. Jumpera Reka Arena Manceng-ceng. Jumpera Reka, Jumpera Reka Arena Manceng-ceng. Manceng-ceng mereketehe, mereketehe, mereketehe. Manceng-ceng mereketehe, mereketehe. Jumpera Reka, Jumpera Reka Arena Manceng-ceng. Jumpera Reka, Jumpera Reka Arena Manceng-ceng. Manceng-ceng he merekete, he merekete. Manceng-ceng he merekete, he merekete. Jumpera Reka, Jumpera Reka Arena Manceng-ceng. Jumpera Reka, Jumpera Reka Arena Manceng-ceng. Manceng-ceng he merekete, he merekete. Manceng-ceng he merekete, he merekete. Tepuk tangan untuk Bapak Banser. Allahumma salli ala Muhammad. Wassalamualaikum alaihi. Sumuk napa pun napa tereh? Oh iya. 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 Sing ningali sampai keringetan nggih. Alhamdulillah. Kula panjenengan sedaya panjenenganipun Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Al Attas wekdal saha panggenan dalam semanggakan dumateng beliau Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Al Attas dalam semanggakan sallu ala Nabi Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. وعند ذكر حبيبه وأوليائه الصالحين تتنزل الرحمات والبركات. والصلاة والسلام على صاحب المعجزات البينات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد سيد السادات وذوي الأنجم الباهرات. صلاة وسلاما دائمين بدائم ملك الله عدد ما بعلم الله. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد حضرة الحبائب الأعزاء والعلماء الأجلاء ونخصه بذكره الوالد الحبيب Abdurrahman bin Abdullah Al-Attas dan yang saya hormati Khadimul Majlis Gus Fatah bin Kiai Haji Abdurrahman Kamari dan juga guru kita, guru saya
Al-Habib Haidar bin Saleh Maulad Dawilah dan seluruh habaib yang lain dan para guru yang lain tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan beliau-beliau semua dibarokahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula yang saya hormati para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, aparatur negara, dan tidak lupa pula yang saya hormati Sahibul Bait, dan alhamdulillah Sahibul Bait telah mengadakan haul yang keempat daripada keluarganya yang bernama Bapak Afandi. Mudah-mudahan Sahibul Haul amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Sahibul Bait rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati seluruh jajaran jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Rahmatin Gusti. InsyaAllah mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita menghadiri suatu haul atau suatu tahlil untuk salah satu keluarga daripada Sahibul Bait, maka ini adalah salah satu contoh bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Jangan kira para hadirin wal hadirat rahimakumullah bahwasanya berbakti terhadap orang tua itu hanya semasa mereka masih hidup saja. Akan tetapi kita masih bisa berbakti terhadap kedua orang tua kita meskipun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang meninggal dunia, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala fi taatillah wa taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwa ketika Bani Adam, ketika para manusia meninggalkan alam dunia ini, mereka tidak meninggalkan apapun di alam dunia ini kecuali atas tiga hal. Yang bisa perbuatan-perbuatan mereka yang dibawa di alam akhirat nanti hanya ada tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Perkara yang kedua adalah memiliki anak yang saleh salihah. Perkara yang ketiga adalah memiliki ilmu yang bermanfaat. Dan ketika kita melaksanakan atau kita mengadakan acara khusus untuk kedua orang tua kita, maka ini adalah termasuk bakti kita terhadap kedua orang tua kita. Maka ketika kita hidup, lebih-lebih ketika orang tuanya masih hidup, lebih-lebih ditingkatkan kebaktiannya terhadap kedua orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf, zaman sekarang agak miris. Bahwasanya hadis Nabi ini telah beliau ungkapkan, telah beliau sabdakan beribu-ribu tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, bahwasanya termasuk tanda-tanda hari kiamat. Beliau mengatakan antalida amatu rabbataha, seorang budak perempuan yang melahirkan majikannya.
Maknanya apa? Artinya banyak anak-anak kita, banyak anak-anak pada zaman sekarang itu kurang berbakti terhadap kedua orang tua. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk anak-anak yang salih salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Birru aba'akum tabirru abna'akum." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, insya Allah anak kalian akan berbakti terhadap kalian." Maknanya di sini, ketika kita melihat anak kita durhaka terhadap kita, kita cermin diri kita sendiri. Apakah dulu ketika orang tua saya masih ada? Apakah dulu ketika saya masih bersama dengan orang tua? Apakah saya berbakti terhadap kedua orang tua saya? Makanya di sini jangan salahkan hadirin rahimakumullah, bahwasanya berbakti terhadap kedua orang tua ini bukan hanya ketika mereka hidup, lebih-lebih ketika mereka berdua sudah meninggal dunia. Kalau misal tidak bisa menggunakan acara besar seperti ini, tidak bisa mengundang orang-orang, minimal mengirimkan satu surat Al-Fatihah yang khusus ditujukan terhadap kedua orang tua. Insya Allah kita semua akan mendapatkan ridho daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridha walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima." Ridho daripada kedua orang tua itu terletak terhadap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu terletak terhadap ridho daripada kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Makanya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menekankan umat-umatnya untuk meningkatkan kebaktiannya terhadap kedua orang tuanya. Karena apa? Karena ketika kita berbakti terhadap kedua orang tua kita dan orang tua kita ridho terhadap kita, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan ridho terhadap kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih ketika kita berbakti terhadap seorang ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbakti terhadap seorang ibu. Artinya sampai di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya para sahabatnya, beliau sampai mensabdakan kalimat kalimat ibu ini tiga kali. Artinya ibu ini derajatnya di atas tiga kali di atas derajat para bapak. Artinya bukan kita harus berbakti terhadap ibu itu, bapak eka ngiboten. Yang diwajibkan di sini adalah berbakti terhadap keduanya. Lebih-lebih kita menghormati seorang ibu, karena seorang ibu ini beliau tidak memandang mbuh iku anake elek apa anake ganteng, mbuh iku anake merongos. Kalau misal wayahe dilahirno nggih loh. Kalau misal waktunya dilahirkan ya dilahirkan. Ndak ada moro-moro iki jabang bayi elek iki. Wis tak gugurno ae wis. Gawe opo aku iki wonge ayu moro-moro duwe anak kok welek. Ini kan ndak mungkin. Maka di sini hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwasannya kebaktian daripada seorang ibu ini bisa mengangkat derajat daripada anak-anak mereka. Dan juga para ibu, berilah kesempatan anaknya untuk berbakti terhadap ibunya. Terkadang ada juga sebagian orang yang
Ketika anaknya ingin berbakti terhadap ibunya, akan tetapi ibunya melarang. Artinya dalam artian, ayo tak antarkan, saya antarkan ke sini. Oh enggak, saya bisa jalan kaki. Gini bu, anu nih piringi tak jukukno sego, kakak le aku iso jukuk dewi. Artinya ini adalah kesempatan bakti anak terhadap ibunya, terhadap kedua orang tuanya. Dan ketika ibu ini bisa jalan sendiri untuk ngambil nasi, terus kok moro-moro anak nawari, maka ibu oh ya wis dikasihkan piringnya untuk diambilkan nasi untuk ibunya, tidak ada masalah. Artinya ini adalah menyebabkan kembalinya juga terhadap anaknya. Ketika seorang anak berbakti terhadap orang tuanya, lebih-lebih ibunya, maka insya Allah anak ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah dalam salah satu tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni ini hidupnya satu zaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu zaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kenapa beliau kok dibilang tabi'in? Karena tidak pernah bertemu sekalipun dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara ngerumati ibunya. Dengan sebab beliau tidak bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW gara-gara setiap kali ingin berangkat ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, ibunya lebih butuh atas anaknya. Makanya beliau dijuluki tabi'in. Hidupnya satu zaman dengan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi bukan termasuk sahabat Nabi. Cuman gara-gara apa? Cuman gara-gara tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW gara-gara ngerumati ibunya. Sampai-sampai meskipun tidak dijuluki sahabat, akan tetapi nama Uwais Al-Qarni ini dikenal di kalangan dunia maupun di kalangan akhirat. Karena apa? Karena lebih mementingkan ibunya daripada yang lain. Pernah suatu ketika termasuk daripada wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kepada para sahabat-sahabatnya yang lain. Beliau pernah berwasiat kepada para sahabatnya, nanti ada seseorang, ini Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, tidak tahu, kalau misal ini adalah namanya Uwais. Nabi Muhammad SAW hanya menyebutkan tanda-tandanya. Nanti bakal ada orang yang datang dari Yaman menuju ke Makkah untuk melaksanakan haji. Dan kalian para sahabat-sahabat Nabi ini, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, semuanya disuruh minta doa terhadap Uwais Al-Qarni ini. Saking apanya? Saking diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbakti terhadap kedua orang tuanya. Mudah-mudahan orang-orang tua kita diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan orang tua kita diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezeki kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat dunya bil maisarah wa hajat akhirah bil maghfirah. Hajat-hajat dunia dengan segala kemudahan dan hajat-hajat akhirat dengan segala pengampunan. Dan kita minta mudah-mudahan hajat daripada sahibul bait, mudah-mudahan pahala daripada mengundang majlis maulid ini, mudah-mudahan pahalanya dikirimkan kepada keluarga beliau. Mudah-mudahan keluarga beliau diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat dunya bil maisarah wa hajat akhirah bil maghfirah. Mudah-mudahan rezeki kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
apabila nanti nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah setelah panjang umur, husnul khatimah setelah mempunyai rezeki yang melimpah, husnul khatimah setelah istiqamah ibadah, husnul khatimah setelah memiliki anak yang saleh salihah, husnul khatimah di penghujung umur kita. Ketika nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin bisirril Fatihah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah والرضا والإناية رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. هذا ما أقول لكم ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jazakumullah ahsanul jaza. Matur Mbah Nun sangat atas ilmunipun, mugi-mugi napa ingkang sampun dipun aturaken kalian beliau kalau wau menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedhik pengumuman untuk pembukaan safari 40 malam Majelis Maulid wa Ta'lim Rahmatin Gusti niki dipun bika nanti tanggal 5 Agustus hari Rabu Wage 5 Agustus 2026 ya. Dan niki mangke dalam waosaken satu persatu. Terus untuk penutupan sementara ngajeng ya, malam Ahad depan. Nah niki dalam suwun yang berketempatan 40 malam untuk mengambil jadwal. Seandainya jenengan boten mengambil jadwal, paling boten mangke dalam share niki supados punya pegangan jadwal nggih supaya persiapan. Untuk pembukaan niki tanggal 5 Agustus 2026 hari Rabu Wage. Niki bertempat datang warga RT 01 RW 03 Ure-Ure Asri Katon. Jadi pembukaannya datang RT 1 RW 3 Ure-Ure Asri Katon. Terus hari kedua hari Kamis Kliwon tanggal 6 Agustus niki sebenarnya teng pondok tapi berhubung niki wau wonten acara bersih desa, akhirnya dipun salap dateng makam Punden Agung Balean Asri Katon. Terus mangke pembacaan Maulidun Nabi sekaligus Yasin tahlil dan doa bersama sekaligus makan bersama se-desa Asri Katon. Terus Jumat Legi 7 Agustus niki bertempat datang Masjid Raudhatus Sholihin Poro Sekaran RT 2 RT RW 7 Poro Sekaran Asri Katon. 8 Agustus warga RT 03 RW 3 Ure-Ure Asri Katon. Niki hari Sabtu Pahing bertempat datang
RT 3 RW 3 Uruk-Uruk Asri Katon. Iki kampunge Bapak Sudarmanto nggih. Terus lajengipun hari Minggu Pon nggih 9 Agustus bertempat datang warga Jalan Galunggung RT 6 RW 2 Kerajaan Bunut Wetan. Terus hari Senin Wage 10 Agustus Masjid Taubatur Rahman Wonosalam Blimbing Pandanwangi. Selasa Kliwon 11 Agustus Langgar Wakaf Siti Juwariah Jalan Adi Sucipto 21 Blimbing. Terus hari Selasa hari Rabu 12 Agustus Rumah Mas Aliman Boro Terong Dowo niki rayine Cak Mukhtar nggih. Teng Boro Terong Dowo. Hari Kamis 13 Agustus Musola Baihaqil Lisan RT 13 RW 2 Jebuk Sumber Kradenan nggih niki musola Ustadz Hasan. Nah nggih. Iki pas tanggal 13 Agustus nggih hari Kamis Pahing. Jumat Pon 14 Agustus Ibu Mulyani Dusun Kanakanigoro Jalan Dipomanggolo RT 1 RW 6 Cakalan. 15 Agustus Sabtu Wage niki bertempat datang Bapak Hudi RT 6 RW 3 Uruk-Uruk Asri Katon. Minggu Kliwon 16 Agustus bertempat datang warga Kampung 7 RT 7 RW 3 Uruk-Uruk Asri Katon. Niki malam 17-an. Terus Senin Legi 17 Agustus bertempat datang Masjid Ittihadul Mukminin Borombugis. Selasa Pahing 18 Agustus bertempat datang Masjid Ar-Rasul Jalan Laksda Adi Sucipto Blimbing. Rabu Pon 19 Agustus Masjid An-Nur 2 Plalar. Kamis Wage 20 Agustus bertempat datang Bapak Sugiono RT 6 RW 3 Uruk-Uruk Asri Katon. Jumat Kliwon 21 Agustus warga RT 05 RW 8 Meduran Asri Katon. Sabtu Legi 22 Agustus warga Penjaraan Jalan Wijaya Kusuma RT 22 RW 7 Sekarpuro. Minggu Pahing 23 Agustus warga Mbamban RT 10 RW 05 Asri Katon. Senin Pon 24 Agustus warga Madiopuro niki malam Maulidur Rasul 11 malam 12 Rabiul Awal. Hari Selasa Wage pas Maulidur Rasul tanggal 12 Rabiul Awal bertempat datang dalamipun Bapak Suwandi RT 06 RW 3 Uruk-Uruk Asri Katon. Rabu Kliwon 26 Agustus bertempat datang Masjid Syafi'iyah Sukriyah Boro Terong Dowo. Kamis Legi 27 Agustus Masjid Nurul Huda Loo Cari Pandanwangi. Jumat Pahing 28 Agustus warga RT 2 RW 3 Uruk-Uruk Asri Katon. Kampung Tukang. Sabtu Pon 29 Agustus bertempat datang dalamipun Abah Haji Sanusi Pakis Kembar Warung Lombok. Hari Minggu 30 Agustus bertempat datang Masjid Nurul Huda Mbamban. Senin Kliwon 31 Agustus bertempat datang warga Boro Sekaran RT 5 RW 07 Boro Sekaran Asri Katon. Selasa Legi 31 Agustus Selasa Legi 1 September Sabtu September 1 September bertempat datang warga Kampung Kucrit RT 4 RW 3 Uruk-Uruk Asri Katon. Rabu Pahing tanggal 2 bertempat datang dalamipun
Ibu Sugiyarti RT 01 RW 03 Ure-Ure Asri Katon. Nggih. Terus Kamis Pon tanggal 3 bertempat datang dalamipun Ibu Zulaiha RT 1 RW 1 Kerajaan Asri Katon. Jumat Wage 3 September bertempat datang Musola Fathul Mukmin Bugis Gang 9 RT 3 RW 01 Bugis. Sabtu Kliwon 5 September ya 4 ah. Iki tanggalane rada ruwet niki. Musola dalemipun Ibu Huriah RT 08 RW 01 Kerajaan Asri Katon. Minggu Legi niki bertempat datang dalemipun Ibu Tamsiah RT 8 RW 3 Ure-Ure Asri Katon. Senin Pahing bertempat datang Musola Baitul Ma'ruf Boro Terongdowo. Selasa Pon niki bertempat datang dalemipun Ibu Erni Cokro. Rabu Wage bertempat datang Masjid Jami' Raudhatul Husna Desa Kemantren Jabung. Kamis Kliwon bertempat datang dalemipun Ibu Saadah RT 8 RW 3 Ure-Ure Asri Katon. Jumat Legi bertempat datang warga Lowok RT 01 RW 10 Dengkol Singosari. Sabtu bertempat datang warga Musola Ridhollah RT 4 RW 12 Pelausan Timur. Minggu Pon penutupan hari ke-40 niki bertempat datang dalemipun bertempat datang Makbarah Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Abdurrahman Komari PP Darul Falah Pusat. Pun mungkin menika kang untuk jadwal safari ya mangke dalam share supados panjenengan ngasto piyambak-piyambak nggih. Terus juga mangke wonten selebaran nggih untuk pegangan mawon nggih kersane mboten kesupen. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saderenge dalam tutup iki barokah Fatihah nggih kita hadiahkan untuk yang pertama kedua orang tua kita, guru-guru kita, guys, sedaya. Mugi-mugi beliau-beliau semuanya yang masih hidup, diberikan panjang umur sehat wal afiah, diberikan umur yang barokah fi taatillah wa taati Rasulillah, selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan akhir hayatnya beliau-beliau suatu saat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang sampun tilar-tilar dunya, mugi-mugi semua guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus Bapak Afandi, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburan beliau-beliau dijadikan raudhah min riyadil jannah, termasuk orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus niki akikah khusus Adinda Silvia Andini binti Ahmad lan Adinda Aira Sirli Al-Nairi binti Ahmad. Mugi-mugi kedua putri niki dipun dadosaken putri-putri yang salihah, selalu dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, menjadi kebanggaan guru-gurunya yang kelak nanti akan berikan syafaah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya, dan mugi-mugi diberikan ilmu yang manfaat barokah, diberikan rizki yang melimpah halal barokah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir kita hadiahkan untuk kita semuanya yang hadir, semuanya yang hadir tanpa terkecuali, mugi-mugi kita sedaya kalian Gusti Allah semuanya diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dipun paringi umur ingkang barokah fi taatillah wa taati Rasulillah, semuanya diberikan rizki yang melimpah halal barokah,
keturunan kula panjenengan ila yaumil kiamat dijadikan keturunan yang saleh salihah. Rizki kita semuanya diberikan rizki yang halal barokah. Urusan dunia, urusan akhirat kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang malam hari ini sakit, ya, termasuk keluarga kula panjenengan, ya, termasuk keluarganya jamaah, dan juga wonten niki rencangi yuga kula nggih. Namine Gavi nggih kelas 6 SD tapi kena napa namine kanker otak. Ya, dadi sak mangke stroke ya. Nah niki kita doakan ya, mugi-mugi dengan kemuliaan keagungan derajat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan juga berkah para aulia wa sholihin yang semuanya sedaya singkang sampun kita tawasuli. Ya mugi-mugi ya Rasulullah aghithna ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah, ishfi mardahu ya Rasulullah. Mintakan kepada Allah ya Rasulullah, semoga Gavi betul-betul diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesadaran, kesehatan fi zahiran wa batinan. Dan mugi-mugi keluarga kula panjenengan semuanya yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ingkang kesusahan digantos kebungahan, sing fakir dijembaraken rezekine kalian Allah Subhanahu wa taala, dan akhir hayat kita semuanya tanpa terkecuali semoga boten wonten sing keluar dari dunia ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin bi barakati wa asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ini untuk penutupan sementara malam Ahad bertempat datang dalemipun Bapak Qadir nggih. Kiteng Boro Terong Dawa. Ini penutupan sementara malam Ahad. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل على محمد. يا الله فارحمنا أنت مولانا يا الله فقبلنا ما لنا غيرك يا الله فارحمنا أنت مولانا يا الله فقبلنا ما لنا غيرك يا الله يا رحمن بجاه القرآن والنبي العدنان لا تخيبنا يا الله فارحمنا أنت مولانا يا الله فارحمنا ما لنا غيرك يا شافي وأهل بيتي كلما جامي لا تخيبنا يا الله فارحمنا أنت مولانا يا الله فارحمنا لا لنا غيرك Tare, delok lho aku. Oh durung. Durung tare. Oh si ono. Tenang Pak Muk.